الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita memuji Allah Jalla fi'ulah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan kita sekarang masuk kepada subjudul maratibu ad-din, itu tingkatan-tingkatan agama. Jadi subjudulnya adalah maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu adalah al-Islam, Islam. Sebagaimana pembahasan kita atau qiraah kita semalam, bahwa al-Islam itu memiliki dua makna. Al-Islam memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-Islam dengan makna yang umum. Ya, al-Islam bimaknahu al-am. Ini yang pertama, al-Islam dengan makna yang umum, artinya yang umum ini mencakup seluruh bagian-bagian yang ada di dalam agama. Ya. Jadi al-Islam berarti yang umum, artinya yang dimaksud umum di sini bukan berarti Islam yang umum di sini adalah yaitu yang mencakup seluruh bagian agama yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan. Ini yang disebutkan di dalam syarah ini. Di satu, dan beliau membagi sampai 4 ya. Ada yang menyebutkan hanya sampai jadi 3, jadi yang ketiga dan yang keempat jadi 1. Ini Islam dengan makna yang umum, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan taat kepada Allah. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam dengan makna yang umum. Yang ini juga agamanya seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Jadi simpul-simpulnya ada pada poin-poin ini yang tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi ada yang kalau Syekh kemarin atau semalam kita baca Syekh Shalih Fauzan ada 4 poin, tapi sebagian menjadikan 3 poin.
Poin yang pertama yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Poin yang kedua, tunduk taat kepada Allah. Nah, poin yang ketiga dan yang keempat jadi satu, yaitu berlepas diri, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Yang kedua, Islam dengan makna al-khas yang khusus atau dengan makna yang sempit ya. Dengan makna yang sempit yang terbatas, yaitu hanya dimaknai perbuatan-perbuatan ya dan ucapan-ucapan al-zahirah. Jadi al-aqwal, ucapan-ucapan, wal af'al dan perbuatan-perbuatan al-zahirah yang nampak ya. Jadi siapapun orang yang dia menampakkan keislaman, ucapan dan perbuatannya, maka dia masuk ke dalam Islam, tapi pada tahapan yang paling dasar. Ya. Nah, maka berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, wa huwa thalathu maratiba. Di Islam sebagai sebuah agama, Islam sebagai agama yang tadi mencakup secara umum tadi, mencakup 3 poin tadi, dia ada tingkatan. Tingkatan yang pertama al-Islam, yaitu yang dimaksud Islam, yang di sini tingkatan yang pertama adalah ucapan perbuatan zahir. Wal iman wal ihsan, dan iman dan ihsan nanti pada halaman selanjutnya. Berkata Syekh Al-Syarih hafizahullah taala, makna al-maratib yang dimaksud dengan al-maratib adalah ad-darajat, tingkatan-tingkatan. Li'annana qulna, karena kita katakan inna ad-dina thalathu darajatin. Ya, agama ini memiliki 3 tingkatan. Ba'duha a'la min ba'din. Sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Awwalu martabatin, tingkatan yang pertama, min maratibid din, dari tingkatan agama, hiyal islamu, yaitu Islam. Dengan makna yang tadi kita sudah sebutkan, ucapan perbuatan zahir. Thumma ba'dahal iman, kemudian yang kedua adalah iman. Ini amalan-amalan hati, ya termasuk keyakinan-keyakinan. Thumma ba'dahal ihsan, baru kemudian selanjutnya adalah ihsan. Fal islamu, maka Islam, awsa'u, itu lebih luas, wal imanu, dan iman, adyaqu minal Islam, lebih sempit daripada Islam, wal ihsanu adyaqu minal iman, dan ihsan lebih sempit daripada iman. Fadairatul islami wasi'atun, maka area Islam begitu luas. Nah, ini perhatikan penjelasannya. Al-munafiqun, orang-orang munafik, yadkhuluna fiha, mereka masuk ke dalam area Islam. Idzan qadu, apabila mereka tunduk, ilal islami, kepada agama Islam, wa adharuhu, dan menampakkannya, waltazamu bihi zahiran, dan mereka ya berpegang kepada ajaran Islam secara zahir. Maka tadi kita katakan Islam yang dimaksud dengan makna ini adalah perbuatan atau ucapan zahir. Idza sallau ma'al muslimin, ya, tatkala mereka salat bersama dengan kaum muslimin. Ya. Wa zakkau, ya, dan mereka menunaikan zakat. Wa amilu al-a'mal adh-dhahira, dan mereka menunaikan amalan-amalan zahir. Yusammuna, mereka disebut muslimin sebagai orang Islam secara zahir. Wa tutabbaqu alaihim ahkamul muslimina fid dunya, dan diterapkan pada mereka hukum-hukum orang Islam di dunia. Jadi karena mereka secara zahir dihukumi sebagai orang Islam, maka hukum-hukum zahir diterapkan kepada mereka pada kehidupan dunia.
Falahum malil muslimin, maka bagi mereka apa yang menjadi hak bagi kaum muslimin yang lain. Ya, wa alaihim, dan atas mereka ma alal muslimin, kewajiban kaum muslimin. Jadi apa yang menjadi hak kaum muslimin mereka juga bisa mendapatkan haknya, dan apa yang menjadi kewajiban kaum muslimin mereka juga menunaikannya. Jadi secara zahir orang munafik ini selama dia belum menampakkan kekufurannya, maka secara zahir hukumnya hukum Islam. Karena tadi dia mengamalkan amalan-amalan zahir. Lakinnahum fil akhirati, tetapi dia di akhirat, fid darkil asfali minan nari, di keraknya neraka. Li'annahum laisa indahum iman, karena tidak ada keimanan pada mereka. Wa innama indahum islamun zahiriyun faqat. Ya, mereka hanya memiliki tadi Islam secara zahir saja. Maka tadi kita katakan Islam dengan makna yang sempit, bukan Islam dengan makna yang luas sebagai ad-din, sebagai sebuah agama, tapi Islam bagian daripada agama. Jadi kalau Islam dalam makna yang luas, yang berarti dia adalah agama, ya mencakup seluruhnya, ya zahir ya batin. Tetapi Islam yang dimaksud di sini adalah ya makna yang sempit, yaitu dia hanya menampakkan keislaman secara zahir, ucapan, perbuatan saja. Kendati pun hatinya menyimpan kekufuran, ketika ada orang yang menampakkan keislaman, maka diperlakukan padanya hukum-hukum sebagai orang Islam zahirnya. Lalu kemudian al-iman, qauluhu al-iman. Ini kan tadi kita sudah baca yang matannya ya. Jadi 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Qauluhu, perkataan al-muallif, al-iman, hadhihi al-martabatu tsaniyatu, ini tingkatan yang kedua. Wal mu'minun, orang-orang mukmin, yatafawatun, bertingkat-tingkat. Minhumul muqarrabun, ada yang disebut dengan al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa minhumul abrar, orang-orang yang abrar, baik. Wal muqarrabun, yang dimaksud dengan al-muqarrabun, ya orang-orang yang didekatkan kepada Allah, hum ashabu a'la darajati, mereka adalah orang-orang yang menempati kedudukan yang tertinggi. Wal abrar, dan al-abrar adalah dunahum, yang di bawah mereka. Wa minhum adh-dhalimu li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Yaitu apa? Wa huwal murtakibu lil kabair, yaitu dia pelaku dosa besar, allati hiya duna syirki, yang bukan kesyirikan atau yang di bawah kesyirikan. Dia beriman tapi berbuat maksiat. Fahuwa mu'minun, maka dia tetap ada keimanannya, tidak hilang sama sekali, tetapi fasiqun, fasik. Atau disebut mukminun, orang mukmin naqisul iman, yang kurang imannya tapi tidak hilang imannya. Dan ini mazhabnya Ahlussunnah, orang yang melakukan dosa besar yang tentunya bukan kesyirikan dan di bawah kesyirikan, imannya kurang tapi tidak hilang sama sekali. Tapi kalau yang dikerjakan adalah syirkul akbar, dan dia belum bertobat sampai dia matinya, ya hilang imannya, na'udzubillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah untuk diberi wahyu kitab. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Artinya dia buat maksiat. Wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan. Ini tadi al-abrar. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, ada di antara mereka yang ya terdepan dalam hal kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Jadi ada tingkatan. Atau yang di dalam suratul Waqiah mereka disebut al-muqarrabun atau as-sabiqun. Yang disebut sabiqul khairat, sabiqun bil khairat, was-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Al-abrar atau al-muqtasid disebut dengan ashabul yamin. Ya. Naam. Dzalika huwal fadlu al-kabir. Yang demikian itu adalah anugerah yang besar.
Nah, lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Naam. Wa kullu martabatin dan wa qawluhu al-ihsan. Perkataan al-musannif ini masih menjelaskan Syekh Fauzan. Al-ihsan yang ketiga adalah ihsan. Hadhihi hiya al-martabatu ats-tsalitsatu, ini adalah tingkatan yang ketiga. Wa hiya al-ihsan, yaitu al-ihsan. Wa hiya yang dimaksud dengan al-ihsan atau martabah ats-tsalitsah, ini tingkatan yang ketiga, ayyuhsinal 'abdu, ya seorang hamba memperindah, memperbagus fima bainahu wa bainallah, hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-Islam kalau kita terjemahkan secara bebas atau kita jelaskan secara mudah, secara ringkas, maka al-Islam yang dimaksud tingkatan pertama, al-Islam, ya, itu adalah al-a'mal, amalan-amalan, ya, al-a'mal, amalan-amalan, al-zahirah, yang zahir, ya. Islam itu maknanya, artinya adalah al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Sedangkan al-iman, ya, itu adalah maknanya al-a'mal al-batinah. Amalan-amalan batin, ya. Al-a'mal al-batinah. Nah, sedangkan ihsan, al-ihsan, ihsan itu adalah al-itqanu fil a'mal al-zahirah wal batinah. Al-itqan itu memperbagus, memperkokoh, ya, al-a'mal, amalan-amalan al-zahirah, baik yang zahir, yaitu Islam dia perbagus, amalan zahirnya dia perbagus, dia tingkatkan kualitasnya, al-itqan fil a'mal atau al-ihsan fil a'mal al-zahirah wal batinah, dan amalan batinnya juga diperbagus. Ya. Jadi ihsan itu adalah meningkatkan kualitas amal zahir dan amal batin sampai pada tingkatan yang Nabi SAW sabdakan, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jadi ayyuhsinal abdu fima bainahu wa bainallah, seorang hamba memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, dari amalan zahirnya dia perbagus, amalan batinnya dia perbagus, fi ibadatillahi azza wa jalla, ya, dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla, wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan al-ihsan, ya, tentang ihsan, faqala, beliau sabdakan, al-ihsanu, ihsan adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi dia tingkatkan kualitas amalnya, ya zahir ya batinnya, sampai pada tahapan, ya, dia seakan-akan melihat Allah, artinya dalam keadaan dia sangat mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa atau belum sampai pada tingkatan yang pertama seakan-akan melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah yang betul-betul mengawasimu. Ay yakunu indaka
ilman yaqiniyan, pada dirimu ada keyakinan yang sangat kuat. Annallaha yaraka, bahwa Allah melihatmu aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Nah, ini ihsan ya. Ya, jadi 3 tingkatan ini yang tadi kita sudah sebutkan. Al-Islam berarti amal zahir, al-iman amalan batin, al-ihsan adalah al-itqan atau yuhsin al-abdu, seorang hamba memperbagus, memperindah, memperkokoh amalan zahirnya, amalan batinnya, sehingga sampai pada tingkatan dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau enggak, ya dia yakin bahwa Allah yang mengawasinya. Lalu kemudian berkata Syekh sahibu al-matan, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan itu ada rukun-rukunnya. Berkata Syekh Asy-Syari, qauluhu wa kullu martabatin laha arkan. Perkataan al-muallif bahwa setiap tingkatan itu ada rukun-rukunnya. Wal arkanu jam'u ruknin. Al-arkan adalah jamak dari rukun. Wa huwa ma yaqumu alaihi syai', yaitu sesuatu yang di mana yang lainnya itu berdiri di atasnya atau ditopang olehnya. Fa arkanu syai'i jawanibuhu, maka rukun dari sesuatu itu adalah sisi-sisinya. Ya, penyangga-penyangganya. Allati yaqumu 'alaiha, yang berdiri sesuatu itu di atas penyangga-penyangga ini. Wala yaqumu bidunya, dan tidak bisa berdiri sesuatu itu tanpa ada penyangga-penyangganya. Wa takunu bidakhili syai', dan dia termasuk bagian dari sesuatu itu. Jadi rukun itu masuk ke dalam bagian, bukan di luar. Ya, khilaf syurut, berbeda dengan syarat. Kalau syarat di luar, fahiya takunu kharija syai', dia keluar atau di luar sesuatu itu, seperti wudu ya. Ya kan syarat salat. Dan dia, tapi siapa orang yang wudu ya sudah terpenuhi syarat salat, tapi dia belum salat karena di luar salat. Mithlu syurutis salati, seperti syarat-syarat salat. Fahiya kharijus salati, maka dia di luar salat. Qablaha, sebelum salat. Seperti tadi wudu, belum salat. Anda wudu, belum salat. Wa amma arkanus salati, adapun rukun salat, fa innaha bidakhilha, maka rukun-rukun itu di dalam salat. Contoh, mithlu takbiratul ihrami, seperti takbiratul ihram. Anda takbiratul ihram, Anda sudah masuk dalam salat. Wa qiraatil fatihah, baca Fatihah dalam salat. Fa idza ikhtalla syai'un minha, apabila rusak salah satu dari rukun, fa inna salata la tasihhu, maka salatnya enggak sah. Karena dia bagian daripada salat. Kama law fuqida syai'un, sebagaimana kalau seandainya hilang salah satu min arkanil binyani, dari sisi-sisi bangunan penyangganya. Fa innahu la yaqumu, maka bangunan enggak akan berdiri. Wala ya'tamidu, dan dia enggak bisa bersandar kepada sesuatu karena enggak ada sandarannya. Penopang-penopangnya tidak ada. Nah, lalu kemudian selanjutnya subjudul arkanul Islam, rukun Islam. Ini dengan makna amalan zahir ya. Rukun Islam yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maknaha, makna dari syahadat, wa daliluha, dan dalilnya. Fa'arkanul islami, maka rukun Islam, kata Asy-Syaikh Mu'allif rahimahullah, khamsatun, ada 5. Yaitu syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan haji ke Baitullah yang dimuliakan. Ini ada 5. Jadi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah terjadi 1. Jadi 1 rukun. Rukun kedua, mendirikan salat. Ketiga, tunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Dan yang ketiga adalah haji.
Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih, la yakumul Islam, Islam tidak tegak illa ala hadhil arkani, kecuali berdasarkan rukun-rukun ini. Idza fuqidat, apabila hilang ya rukun-rukun ini, fa innal Islam la yastaqim, maka Islam tidak akan tegak ya, tidak lurus, tidak tegak maksudnya. Wa baqiyatut ta'ati, dan ketaatan-ketaatan yang lain, mukammilatun, menyempurnakan lihadil arkani, rukun-rukun ini. Kullu ta'at wa af'alil khairi kulluha mukammilatun lihadil arkan. Setiap ketaatan dan perbuatan-perbuatan kebaikan semuanya menyempurnakan rukun yang 5 ini. Walihada sa'ala Jibril alaihissalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadratis sahabah. Oleh karena inilah malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Qala akhbirni anil Islam. Malaikat Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang Islam. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan haji jika mampu. Fafassara al-Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri Islam bi annahu hadhil arkanil khamsati, bahwa Islam itu adalah 5 rukun ini. Lakin hadis Ibnu Umar, tetapi hadisnya Ibnu Umar, bayyana, menjelaskan, anna hadhil khamsa, bahwa 5 hal ini, hiya mabanil Islam, dia ibarat bangunan Islam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. Ya, Islam dibangun atas 5 hal. Ai anna hadhil khamsa, bahwa 5 hal ini, ya, anna hadhil khamsa, 5 hal ini, laysat al-Islam, laysat yal Islam kullahu. Dia bukan Islam semuanya, hanya 5 ini bukan. Artinya ya ada yang lainnya, tapi ini adalah rukun-rukunnya. Lakinnaha arkanu, tapi yang 5 ini adalah rukun-rukunnya. Wa mabanihi, bangunan-bangunan, allati yaqumu 'alaiha, yang Islam berdiri di atasnya. Wa baqiyatul masyru'ati, dan amalan-amalan yang disyariatkan yang lain selain 5 ini, mukammilatun wa mutammimatun, menyempurnakan lihadil arkani, bagi 5 rukun ini. Lalu berkata Asy-Syaikh Al-Muallif sahibul matan, fadalilu syahadati, dalilnya syahadat, yaitu yang dalam surah Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadai dengan benar dengan hak melainkan Dia. Para malaikat bersaksi, yang berilmu juga bersaksi, qa'iman bil qist. Allah menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah melainkan Dia, yaitu Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Lalu kemudian Asy-Syaikh Asy-Syarih menjelaskan makna syahida. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahida, syahidallahu, ini syahida, menjelaskan arti syahida. Arti syahida, persaksian Allah, artinya adalah ay hakama, Allah menetapkan hukum. Wa qada, ya Allah memutuskan keputusan. Wa a'lama, dan Allah beritahukan. Wa bayyana, dan Allah jelaskan. Wa alzama, dan Allah mengharuskan. Fasyahadatu minallah, yang dimaksud persaksian dari Allah, syahadah dari Allah, taduru ala hadhil ma'anil khamsa, itu beredar pada 5 arti ini. Al-hukmu, ya menetapkan hukum. Ya, wal qada, maknanya memutuskan. Wal i'lanu, memberitahukan. Wal bayanu, menjelaskan. Wal ilzamu, mengharuskan, mewajibkan.
Jadi Allah bersaksi bahwa artinya Allah memberitahukan, Allah menetapkan, Allah menjelaskan, ya, Allah pun mewajibkan. Tidak boleh tidak bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya dirinya. Ini langsung datang dari Allah Rabbul Alamin. Jadi persaksian yang berarti bahwa ketetapan hukum yang Allah tetapkan, yang sekaligus Allah beritahukan kepada para malaikatnya dan seluruh makhluknya bahwa nggak ada ilah melainkan hanya Allah. Famakna syahida, maka maknanya syahida ay qada subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan. Wa a'lama wa akhbara, memberitahukan, menginformasikan. Wa alzama, mengharuskan. Ibadahu, ini la'allahu yang benar ibadahu ya, bukan ibadatu. Ibadah, bukan ibadatan. Ibadahu, Allah memutuskan, memberitahukan, menginformasikan, mengharuskan hambanya bidzalika, akan hal tersebut. Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Dia saja. La ilaha la nafiyah. Ya. Yang dimaksud nafiyah di sini ada nafil jins, artinya enggak ada satupun ilah yang hak, yang benar. Ya tanfi jami'a ma ubida min dunillah. Yang menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Illa huwa, kecuali Dia, itu Allah, ini muthbit, ya, menetapkan, ya, muthbitul ibadah, al-muthbitul ibadati lillah, menetapkan ibadah hanya milik Allah wahdahu saja. Wa makna annahu la ilaha illa huwa, dan makna bahwa tidak ada ilah melainkan yang hak, yang diibadahi kecuali hanya dirinya. Perhatikan maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man 'abada ghairallah, adapun yang beribadah kepada selain Allah, fa inna ibadatuhu batilah, maka itu batil peribadatannya. Jadi yang selain Allah enggak berhak diibadahi, batil. Yang berhak diibadahi hanya Allah, yang selain Allah batil. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu adalah sesungguhnya Allah adalah yang hak, yang benar. Ya, wa annama yad'una, dan sesungguhnya apa yang disembah min dunihi, yang selain Allah, ya. Jadi sesungguhnya apa yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar. Jadi yang disembah yang selain Allah itu batil, tidak benar. Ya, wa anna ma'buduna min dunihi huwal batil. Yang disembah yang selain Allah itu adalah batil, tidak benar, tidak hak. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Syahida li nafsi, Allah bersaksi bagi dirinya sendiri subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyati, dengan keesaan Allah dalam hal diibadahi. Wa huwa asdaqul qailin, dan Allah sebenar-benarnya yang berkata. Pasti enggak mungkin dusta. Wa syahadatu subhanahu wa ta'ala, dan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala asdaqus syahadati, sebenar-benarnya persaksian. Li'annaha sadiratun an hakimin, karena persaksian ini keluar dari Allah yang maha bijaksana, khabirin alim, yang maha mengetahui. Ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Fahiya syahadatun sadiqatun, maka ini pasti persaksian yang benar. Ya, jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya dirinya, dan itu Allah adalah akbaru syahidin, sebesar-besarnya saksi. Dan persaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan berhak melainkan hanya Allah adalah
akbaru syahadatin, sebesar-besarnya persaksian. Ya. Maka persaksian yang paling agung ini dipersaksikan pertama kali oleh Allah yang Maha Agung. Ya pasti benar. Makanya kalimatu haqqin, kalimat yang hak adalah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat yang paling hak. Ya, kalimatu haqqin itu adalah kalimat yang hak, yang benar. Yang itu menolak segala yang disembah selain Allah, jelas tuh. Wal malaikatu, dan para malaikat, syahidu, mereka juga bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar dengan hak melainkan hanya Dia, yaitu Allah. Wa huwa alamun malaikat itu adalah alam khalaqahumullahu, yang Allah ciptakan liibadati, untuk beribadah kepada Allah. Malaikatun kiram, mereka adalah malaikat yang mulia. Ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Khalaqahumullahu liibadati, Allah ciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih malam hari, siang hari. Tidak pernah mereka la yafturun, futur, kendor, enggak. Berhenti, capek, enggak. Wa aidan khalaqahumullah, dan juga Allah ciptakan mereka litanfidhi awamirihi, untuk menunaikan perintah-perintah Allah fil kauni, di alam ini. Wakkala ilaihim, Allah tugaskan mereka, wakkala ilaihim, Allah tugaskan mereka, tanfidha ma ya'muru bihi subhanahu wa ta'ala, menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Min umuril kauni, dari perkara-perkara yang ada di alam ini. Fa kullu malakin minhum muwakkalun bi'amalin, maka setiap malaikat ditugaskan dengan satu tugas. Nah, para malaikat bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Nah, persaksian malaikat juga persaksian yang benar juga. Wa syahadatuhum syahadatu sidqin, persaksian mereka persaksian yang benar. Li'annahum ahlu ilmin, karena mereka adalah makhluk yang berilmu. Wa ibadatin, mereka adalah hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Wa ma'rifatin billahi azza wa jalla, dan mereka adalah hamba yang paling mengetahui Allah azza wa jalla. Wa hum min afdalil khalqi 'alal khilafit, mereka termasuk makhluk yang paling utama, namun ada perselisihan di antara para ulama dalam hal itu. Jadi perselisihannya, al-salihul bashar, apakah manusia yang saleh afdalu minal malaikah, lebih utama daripada malaikat, awil malaikatu afdalu min salihil bashari, atau malaikat yang lebih utama dari manusia yang saleh. Ada khilafin, ya ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait khilaf ini penjelasan yang bagus sekali. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kalau dilihat dari awal penciptaan, ya, maka malaikat lebih utama daripada manusia yang saleh. Mengapa? Karena memang dari awal mereka diciptakan hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada maksiat dan seterusnya, tidak ada. Tetapi kalau dilihat dari akhirnya, ujungnya, maka manusia lebih utama. Karena Allah Rabbul Alamin masukkan mereka ke dalam surga, diberikan kenikmatan dan seterusnya. Sedangkan para malaikat tetap menunaikan tugas yang Allah tugaskan pada mereka. Itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu a'lam. Wa ulul ilmi, dan yang berilmu. Ya, ini sinfani. Ada dua golongan. Yang pertama al-malaikatu, para malaikat. Wasinfu tsani, yang kedua adalah ulul ilmi, yaitu yang berilmu, minal basyari, dari kalangan manusia.
Jadi ada persaksian dari malaikat dan persaksian yang berilmu. Wa ulul ilmi, dan mereka yang berilmu, la yashhadun, tidaklah bersaksi illa bima huwa haqqun, kecuali dengan yang benar, yang hak. Bikhilafil juhali, beda dengan orang-orang yang enggak berilmu. Yang dimaksud ilmu sini ilmu yang datang dari Allah, wahyu ya. Ya orang yang enggak mendapatkan wahyu, dia jahil dan tidak mengetahui wahyu, artinya atau mereka menyelisihi wahyu. Menyelisihi wahyu berarti menyelisih ilmu. La i'tibaru bi syahadatim, yang enggak dianggap persaksian mereka. Ya. Wa kullu alimin min khalqillahi, dan setiap orang yang berilmu dari makhluknya Allah, yashhadu, bersaksi lillah, untuk Allah, bil wahdaniyati, dengan keesaan Allah, wa annahu la ilaha illa huwa, dan sesungguhnya tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Dia. Wa hadza fihi tasyrifun, dan ini di dalamnya terdapat apa? Pemuliaan. Pemuliaan terhadap di ahli ilmi, terhadap orang yang berilmu. Haitsu innallaha, di mana Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qarana syahadatahum, Allah menyebutkan bersamaan persaksian mereka yang berilmu, ma'a syahadatihi Subhanahu wa taala, bersama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, wa syahadati malaikati, dan persaksiannya para malaikat. I'tabara syahadata ahli ilmi, Allah menganggap persaksiannya orang yang berilmu minal khalqi, dari makhluknya. Wa dalla ala fadlihim, dan Allah menunjukkan keutamaan mereka. Wa syarafihim, dan kemuliaan mereka. Wa makanatim, dan kedudukan mereka. Ala a'zami masyhudin bihi, atas seagung-agungnya sesuatu yang dipersaksikan. Apa itu a'zamu masyhudin bihi? Seagung-agungnya sesuatu yang dipersaksikan. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Wal muradu bi ulil ilmi, yang dimaksud dengan ulul ilmi adalah ahlul ilmi syar'i, orang yang memiliki ilmu syar'i. La kama yaquluhu ba'dun nas, tidak seperti yang dikatakan sebagian manusia. Sebagian manusia berkata inna ahlal ilmi al-murada bihim, yang dimaksud dengan mereka maksudnya adalah ahlus sinaati. Ya, orang yang ahli dalam hal apa? Industri. Ya, waziraati, dan pertanian. Faulai, mereka, la yuqala lahum ahlul ilmi, mereka tidak disebut sebagai orang yang berilmu ala wajhil itlaqi, secara mutlak. Lianna ilmahum mahdudun muqayyadun, karena ilmu mereka terbatas dan dibatasi ya. Bal yuqalu, tetapi dikatakan hadza alimun bil hisab, ya, dia mengerti ilmu hisab, hitung-hitungan. Alimun bil handasah, dia mengerti atau berilmu dalam hal teknik. Alimun bil tibbi, dia berilmu dalam hal kedokteran. Tetapi wala yuqalu lahum, tidak disebutkan bagi mereka ahlul ilmi mutlaqan, ya, orang yang berilmu secara mutlak. Jadi kalau disebut dia berilmu dalam hal ya ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu teknik. Tapi kalau ahlul ilmi yang disebut secara mutlak, tak disebutkan ahlul ilmi apa dalam hal apa, itu yang dimaksud ya ahlul ilmi syar'i. Lianna hadza, karena ini ahlul ilmi, perkataan ahlul ilmi, la yutlaqu, tidak diucapkan secara mutlak, illa ala ahli ilmi syar'i, kecuali kepada orang yang menguasai ilmu syar'i. Wa aidan, dan juga aktsaruha ula, kebanyakan mereka, ahlu ilmin dunyawiyin, itu orang berilmu dalam urusan dunia. Wa fihim malahidatun, di antara mereka ada apa? Orang ateis.
yaziduhum ilmuhum ghaliban, kebanyakan ilmu mereka menambah kepada mereka, menambah jahlan billahi azza wajal, menambah kebodohan mereka terhadap Allah. Wa ghururan, dan menambah mereka semakin tertipu. Wa ilhadan, menambah mereka semakin apa? Menentang Allah. Semakin dia mengatakan enggak ada pencipta. Kama tusyahidul ana fil umamil kafirati, sebagaimana kalian saksikan sekarang pada umat-umat kafir. Innahum mutaqaddimuna, sesungguhnya mereka maju fi sinaat, dalam industri, wa fi ziraat, dalam masalah pertanian. Tetapi lakinnahum kufarun, tapi mereka kufur. Fa kaifa yuqalu innahum ahlul ilmi, bagaimana dikatakan kepada, atau bagaimana dikatakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang yang berilmu. Alladzina dzakarahumullah, yang Allah sebutkan fi qauli, di dalam firman-Nya, wa ulul ilmi. Ya. Jadi yang dimaksudnya orang yang berilmu syar'i, hadza ghairu ma'qulin abadan. Yang ini enggak bisa masuk akal sampai kapan. Yang dimaksud ahlul ilmi di sini adalah mereka yang menguasai ilmu teknologi, ke industri, bukan. Karena banyak yang menguasai itu tapi kufur. Wa kadzalika qauluhu, dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah yang berilmu. Al-muradu, yang dimaksud di sini adalah ulama syar'i, yaitu ulama syara' yang menguasai ilmu syariat. Alladzina ya'rifuna Allah haqqa ma'rifati, yang mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya. Yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebenar-benarnya. Wa ya'buduna, dan wa ya'budunahu, dan beribadah kepada Allah haqqa ibadatihi, dengan sebenar-benarnya. Wa ya'budunahu haqqa ibadati, dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa yakhshawnahu, dan takut kepada Allah. Amma haula'i, adapun mereka, ya maksudnya mereka yang mengerti ilmu dunia, kufur. Fa aglabuhum, kebanyakan mereka, la yakhshawna Allah azza wa jalla. Kebanyakan mereka enggak takut kepada Allah azza wa jalla. Bal yakfuruna billah, bahkan mereka kufur kepada Allah. Wa yajhadunahu, dan menentang Allah. Wa yadda'una, dan mereka mengklaim annal alam, bahwa alam ini laisa lahu rabbun, enggak ada rabbnya. Wa innamat tabi'atu allati hiya allati tujiduhu. Dan mereka mengira bahwa ya at-tabi'ah itu artinya natural, ada dengan sendirinya. Ya. Wa tatasarrafu fihi, yaitu ya tabiat aja yang menjadikan ada. Emang udah kayak begitu gitu. Jadi mereka tidak meyakini ada penciptanya. Kama huwa inda syuyu'iyyin, sebagaimana ini pandangannya orang-orang komunisme. Innahum yunkiruna ar-rabb subhanahu, mereka mengingkari ar-rabb, itu Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna indahum ilman dunyawiyan, padahal mereka punya ilmu duniawi. Lalu kaifa naqul, bagaimana kita katakan inna haula, bahwa sesungguhnya mereka hum ahlul ilmi, mereka lah orang yang berilmu? Tentu bukan. Hadza ghalat, ini keliru. Fal ilmu la yutlaqu illa ala ahli, maka ilmu tidak bisa dikatakan kecuali pada yang memang ya dia memiliki atau berhak memiliki ilmu tersebut. Jadi sebutan ahlul ilmi yaitu tidak bisa diberikan kepada mereka. Wa huwa laqabun syarifun, dia adalah merupakan gelar yang mulia. La yutlaqu, tidak diucapkan alal malahidati, kepada orang-orang ateis, wal kufari, dan orang-orang kafir. Wa yuqal, dan enggak boleh ya dikatakan haula ahlul ilmi, mereka adalah ahlul ilmi. Fal malaikatu, maka para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu, tentu tadi penjelasannya adalah ilmu syar'i, syahidu, mereka bersaksi. Lillahi, ya, untuk Allah, bil wahdaniyati, dengan keesaan Allah. Keesaan Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah.
atau disembah, diibadahi. Idzan kalau begitu la ibrata biqauli ghairihim, tidak dianggap perkataan yang selain mereka. Minal malahidati, dari kalangan orang-orang ateis, wal musyrikin, orang-orang musyrikin, wassabiin. Ya as-sabiin ini ya nyembah bintang-bintang. Alladzina yakfuruna billahi azza wa jalla, yang mereka kufur kepada Allah azza wa jalla. Haula'i la ibrata bihim, mereka ini yang enggak dianggap. Artinya perkataan mereka. Wala biqaulihim, perkataan mereka enggak dianggap. Li'annahu, karena mukhalifun li syahadatillah, bertentangan dengan persaksian Allah, bertentangan dengan persaksian Allah, wa syahadati malaikati, dan persaksiannya para malaikat, wa syahadati ulil ilmi, dan persaksian yang berilmu min khalqi, dari makhluknya Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah, qa'iman bil qist. Ya. Keadaan ini hal ya, mansubun qa'iman, mansubun dibaca nasab, alal hali min syahida, menjadi hal dari syahida. Jadi Allah keadaan menegakkan kebenaran. Ai halata kaunihi, yaitu keberadaan Allah qa'iman, menegakkan keadilan subhanahu wa ta'ala. Wal qist, artinya al-qist adalah al-adl, keadilan. Ay anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qaimun bil adli, menegakkan keadilan fi kulli syai'in, dalam segala hal. Maka tadi keadilan yang paling adil ya tauhid. Adil artinya yang disembah Allah, yang diibadahi Allah, yang menyembah ya makhluk. Ini adil namanya. Lah kalau makhluk disembah, ini zalim. Ya ini nggak sesuai dengan keadilan ya. Makanya kesyirikan itu disebut zulmun, kezaliman. Seperti yang di dalam surah Luqman ya. Ini perkataannya Luqman menasihati anaknya. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Karena apa? Ya tadi bertentangan dengan keadilan. Tauhid ialah keadilan. Syirik ialah kezaliman. Wal adlu, dan adil itu diddul jawri. Ya, lawannya al-jawr. Al-jawr juga bisa berarti adalah az-zulm, kezaliman. Ya, adil adalah diddul jawri, lawannya al-jawr. Jawr, kezaliman. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adlun. Hakim yang paling adil. Yang menetapkan sesuatu kecuali pasti dengan keadilan. La yasduru anhu, yang tidak keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, illal adil, kecuali adil. Fi kulli syai', dalam segala hal. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Ini adalah ta'kidun, memperkuat. Lil jumlatil ula, pada jumlah yang pertama, yaitu yang tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa. Diulang lagi nih dalam rangka menguatkan. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Azizul Hakim ini adalah ismani lillahi azza wa jal, dua nama Allah azza wa jal, yatadammanani sifataini. Dua nama ini mengandung dua sifat. Min sifati, dari sifat-sifat Allah. Wahuma, yaitu al-izzatu, itu keperkasaan Allah. Di Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan ini karena keperkasaan Allah. Wal hikmah, dan hikmahnya Allah. Jadi persaksian bahwa tidak ada ilah, dan Allah menegakkan persaksian ini sebagai sebuah keadilan yang paling adil, karena Allah lah yang maha perkasa. Lagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hukum dengan penuh hikmah. Ya maka, keadilan yang paling adil, tauhid. Kezaliman yang paling zalim adalah asyirk. Ya, asyirk. Nah, kita cukupkan dulu ya ikhwah ya, qiraah kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi nanti Asy-Syaikh menjelaskan makna la ilaha illallah, yaitu maknanya adalah la ma'buda bihaqqil
illallah. Nah ini. Fa'ala kulli hal ringkasnya begini. Apabila kita dapati kata atau diucapkan kata at-tauhid, ya, diucapkan kata at-tauhid, apabila kita ini kaidah atau rumus-rumus sederhana yang perlu kita pahami. Apabila dikatakan atau diungkapkan perkataan tauhid secara mutlak tanpa dijelaskan apakah ini tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, dia orang katakan tauhid. Seperti perkataan Asy-Syaikh Al-Muallif sebelumnya, inna a'dhama ma amarallahu bihi at-tauhid. Sesungguhnya perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Ya ini. Jadi kan nggak nyebutin ini tauhid apa ini. Yang dimaksud ini kalau begitu adalah tauhid uluhiyah. Ya, jadi kalau kita dapati kata tauhid secara mutlak tidak diberikan batasan apa, apakah ini uluhiyah, apakah ini al-asma wa sifat, maka yang dimaksud dengan tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Sebagaimana juga apabila kita dapati kata ibadah, al-ibadatu. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini artinya apa maknanya apa? At-tauhid. Ini artinya maknanya ibadah adalah at-tauhid. Maka berarti kalau ibadah yang diartikan tauhid ini artinya tauhid apa? Ya tauhid uluhiyah ini artinya. Begitu. Nah. Maka apabila disebut tauhid, ya maksudnya tauhid uluhiyah. Ibadah adalah tauhid, yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Naam. Ini bagian dari apa? Istilah-istilah yang harus kita memahami. Jadi, tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu maksudnya adalah tauhid apa? Uluhiyah. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang Islam yang malas atau bahkan benci menunaikan rukun Islam? Dia bersyahadat tapi tidak menunaikan rukun ibadah yang biasa kita katakan Islam KTP. Apakah mereka sama seperti orang musyrik yang diperangi Rasulullah SAW? Karena mereka hanya mengakui rububiyah Allah saja tapi tidak menunaikan uluhiyah. Ini pertanyaannya ini ada dua ya. Yang pertama, orang Islam malas atau bahkan benci menunaikan rukun Islam. Ini satu. Ada syai'. Dia bersyahadat tapi tidak menunaikan rukun ibadah yang biasa dikatakan Islam KTP. Apakah mereka sama seperti orang musyrik yang diperangi Rasulullah SAW? Karena mereka hanya mengakui rububiyah Allah saja tapi tidak menunaikan uluhiyah. Ada syai'. Ini juga. Jadi ini pertanyaan ada dua. Ya, hadza syai'un wa hadza syai'. Ya, fa'ala kulli hal ini sudah diperinci oleh Asy-Syaikh pada penjelasan durus atau pembahasan durus fi syarhi nawaqidil Islam. Kalau ini ada orang Islam yang malas atau bahkan benci menunaikan rukun Islam, dia bencinya, nggak sukanya menunaikan rukun Islam itu karahiyatut tasyri', benci pada pensyariatannya, atau benci karena dia berat mengerjakannya. Nah, ini kan perlu ditafsil, perlu diperinci. Kalau dia benci terkait pensyariatannya, hadza kufrun. Kufur besar ini. Tapi kalau dia benci karena berat mengerjakannya, bukan benci, ini karahiyahnya tabi'iyah ya, bukan karahiyah tasyri'iyah, tapi karahiyah tabi'iyah, maka dia tidak sampai pada derajat kufur. Ya sama ini. Dia syahadat, menunaikan rukun ibadah, tidak menunaikan rukun ibadah yang biasa dikatakan Islam KTP. Apakah sama seperti orang musyrik yang diperangi Rasulullah? Karena mereka hanya mengakui rububiyah Allah saja, tapi tidak menunaikan uluhiyah. Ya kalau betul-betul dia tidak menunaikan, betul-betul ini, perhatikan ya, ini karena ini fihi ba'd al-ijmal. Di dalam pertanyaan ini ada global-global, ada keglobalan. Ya kalau betul-betul tidak menunaikan sama sekali uluhiyah, ya bahaya jelas ini.
Makanya tadi kita katakan ini pertanyaannya fihi ba'dul ijmal, ada semacam keglobalan yang tentu harus diperinci juga karena ini sudah kasus. Tapi kalau memang pertanyaannya global seperti ini, jawabannya pun bisa dijawab global. Kalau memang betul nggak menunaikan apa yang menjadi tauhid uluhiyah, ya bahaya dia, ya, musyrik ya. Karena pertanyaannya global, ya jawabannya juga global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum, fikum barakallahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada tingkatan iman, apakah benar dibagi menjadi dua? Kemudian maksud dari ahli di atas, apakah hanya mencakup para ulama? Tadi sudah disebutkan oleh Syekh bahwa tingkatan iman ini malah tiga, Syekh nyebutnya tiga. Yang pertama, yaitu yang disebut dengan al-muqarrabun, as-sabiqun, as-sabiqun. Yang kedua adalah al-abrar, atau disebut juga dengan apa namanya, ya mereka orang-orang yang taat tapi di bawah tingkatannya as-sabiqun, as-sabiqun. Atau disebut juga dengan ahlul yamin, ashabul yamin. Yang ketiga, dia beriman tapi mengerjakan dosa besar yang selain kesyirikan. Ini istilahnya zalimun li nafsihi. Orang yang zalimi dirinya sendiri. Jadi ada tiga tingkatannya. Ya. Kalau yang ditanyakan tingkatan keimanan, ada tiga tingkatannya tadi. Yaitu yang sabiqun, atau disebut dengan al-muqarrabun, yang kedua al-abrar, dan yang ketiga adalah zalimun li nafsihi. Kemudian maksud dari ahlul ilmi di atas apakah hanya mencakup para ulama? Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang terkait dengan tauhid. Yang semua orang harus mengetahuinya dari kalangan kaum muslimin. Bukan ulama dengan pengertian kita yang pengertian sebagian orang zaman sekarang menguasai detail-detail, rinci-rinci ilmu syar'i. Ya, kalau itu mah nggak semuanya. Makanya coba ini yang kita atau termasuk yang ikut kajian ini coba deh di murojaah lagi pembahasan yang di awal-awal ya. Pembahasan yang di awal-awal. Ilmu-ilmu apa yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Nah itu nanti dia masuk dalam barisan ahlul ilmi terkait yang harus dia tegakkan terkait dengan syahadat alla ilaha illallah. Coba nanti di murojaah lagi. Ya bukan yang dia menguasai sampai masalah yang detail-detail, karena itu yang itu fardu kifayah kan? Iya. Yang dimaksud ahlul ilmi di sini adalah mereka yang berilmu dengan ilmu yang fardu ain. Ya, dengan ilmu yang fardu ain yang setiap dia harus mengetahui, karena ini terkait dengan apa? Akidah, terkait dengan tauhid. Silahkan nanti di murojaah lagi pembahasan awal dari pembahasan syarah lusul salasah ini. Agar supaya terkoneksi ya. Oh, yang dimaksud dengan ulul ilmi itu ya pertama adalah ilmu yang fardu ain yang dia harus mengetahuinya terkait dengan akidah yang benar dan tauhid. Dan sekali lagi tadi kita sudah sebutkan, kalau disebut tauhid, maka yang dimaksudkan adalah apa? Uluhiyah. Karena rububiyah orang banyak tahu. Atau bahkan orang musyrik di masa Rasulullah SAW mengetahuinya. Aina'am. Lalu kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afandilul materi, apakah wanita yang haid ketika ingin membaca Al-Quran harus berwudu? Jawabannya wallahu alam tidak. Jawabannya tidak karena ya dia dan sebagian para ulama kan tetap membolehkan membaca Al-Quran sedang haid. Ya jelas itu ketika sebagian para ulama membolehkan, ya berarti dia tidak berwudu. Orang dia sedang hadas besar. Wudu untuk hadas kecil. Bagaimana? Kemudian hadas besarnya ada, lalu kemudian dia hendak mengangkatnya dengan berwudu yang hanya bisa menghilangkan atau mengangkat hadas yang kecil saja. Jadi wallahu alam, ya sebagian para ulama yang membolehkan wanita haid baca Al-Quran, ya dia tidak perlu berwudu, wallahu alam. Yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi
وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.